Halo, salam senja. Jumpa lagi di kanal Travelebo untuk sahabat-sahabat entrepreneur dan sahabat traveling di seluruh Indonesia. Nah, senja kali ini kita lagi berada di dekat kandang kebo ini ya. Di kaki Gunung Merapi, tepatnya di Cangkringan. Jadi kalau teman-teman ke arah apa itu? Balai Benih Ikan Cangkringan, nah dekat-dekat situlah. Terus ada batu apa di sini? Batu gede. Ada batu gede ya. Di antara kolam sama batu itulah kami sedang berada. Sehingga senja menjadi terasa lebih indah dan romantik. Tapi bukan itu yang mau kita omongin ke teman-teman. Kebetulan sore ini ketemu dengan ini sebetulnya ada angkatan baik di jurusan maupun di Persma ya. Namanya Mbak Lutfi Retno. Saya guru ini Angel. Wahyudianti. Nah, pertama kenalan dulu dong Mbak Lutfi ke teman-teman Travelebo. Oke, selamat sore semua atau yang nontonnya kan setiap saat ya. Yeah. Halo. Oke. Ini kita berada di studio Banyumili. Jadi pusat pembuatan. Pokoknya kalau ada video-video bagus, entah dokumenter, kegiatan, entah perusahaan, komunitas, organisasi, rata-rata pesen bikinnya di sini itu. Dan bukan hanya di Indonesia, itu udah sampai mana-mana, Cina, sampai Amerika, Prancis itu ke sini, ke tempat beliau. Jadi orangnya kayak gini, tapi jangan salah, kapabilitas sama kapasitasnya. Kamu merendahkan dulu sebelum memuji ya ampun. Namanya juga dekat Watu Gajah kok. Gitu. Nah, cerita awal adalah piye kok iso awalnya terjun ke dunia dokumentasi video, film atau apalah namanya. Cerita dulu. Cerita awalnya sih kepepet, Mas. Pepet. Ya, terus? Jadi dulu tahun 2015 aku nikah sama suamiku ya. Aku bisa nikah sama orang lain. Ya. Nah, karena dia tinggal di Jakarta, terpaksalah aku pindah ke Jakarta. Sekarang itu hijrah. Nah, di Jakarta itu kan aku bingung kan, ngapain ya. Awalnya sih ini cuman iseng-iseng aja karena dulu aku pernah dapat beasiswa dari ada programnya Metro TV namanya Eagle Award Documentary Competition kan. Betul. Nah, aku ngerjain video dokumenter buat film dokumenter buat mereka. Gara-gara itu beberapa temen tuh mulai tahu kalau aku bisa bikin, mereka taunya bikin video sih. Jadi mulailah kami ngerjain bikin video mulai dari company profile sama macam-macam sih. Jadi sebenarnya segala bentuk video kami pernah kerjaan kecuali video nikahan. Nah, sampai sekarang tuh kita nggak pernah ngerjain video nikahan. Jangan sampai itu kan mengganggu mata rantai ekonomi teman-teman yang di. Iya dan emang beda sih. Cuman kalau setelah kami pindah ke Jogja, kami kan sekarang tinggalnya di desa kan. Kalau misalnya ditanyain tetangga, kerjaanmu apa? Aku jawab bikin video. Oh, video manten ya. Ya aku iyain aja deh daripada panjang menjelaskannya gitu. Kok bisa? Dulu belajarnya dari mana atau dari siapa? Awalnya sih yang pertama itu dapat beasiswa dari Eagle Award gitu kan. Habis itu aku dapat beberapa beasiswa lain dan ya belajar sambil jalan gitu sih. Dan ya namanya juga ilmu kepepet. Kalau misalnya kepepet kan biasanya manusia akan berusaha bertahan hidup untuk bayar tagihan gitu loh. Luar biasa. Awalnya sih minimal cicilan Vario itu ya. Yes. Enggak, Mas. Mobil sama motor kita semua cash ya. Kita gitu ya. Sombong-sombong. Itu untuk yang mantenan itu ya. Kalau di Kelatak itu guyonannya itu gimana? Cicilan Vario bulan ini udah beres. Enggak. Aku bukan tipe yang kalau misalnya beli barang nyicil, karena gini. Kami nyicil itu cuman berani buat peralatan-peralatan produksi. Karena kalau misalnya mobil sama rumah konsumtif itu menurutku itu liabilitas ya. Jadi aku nggak mau kerja untuk nggak mau kerja yang untuk tidak produktif. Untuk nggak produktif. Tapi kalau misalnya untuk peralatan kerja, misalnya kamera atau studio editing atau macam-macam, itu karena itu yang maksudnya kita dapat duitnya dari situ, ya yaudah kita invest di situ dulu. Jadi awal kami pindah ke Jakarta, kami beli itu dulu sebelum punya mobil dan punya rumah, baru rumah dan mobil dibeliin sama alat-alat itu. Makanya tadi quote-nya adalah ini rumah dan semuanya dari bikin video. Iya. Itu kan pernah ke Cina, ke Xi'an, pernah. Itu setelah ikut pelatihan sama orang-orang bule itu atau sebelumnya itu? Setelah itu dalam rangka apa tuh? Pelatihan. Jadi kalau ke Cina itu awalnya
Aku pernah tahun 2018 sampai 2019 3 kali pergi ke Cina. Dua itu untuk Ke bikin Xi'an itu. video itu untuk sebuah stasiun TV di Cina. oke. Yang pertama kami dapat kayak semacam beasiswa. Awalnya aku dapat beasiswa untuk bikin bukan nih, beasiswanya itu untuk pelatihan bikin film, dan ternyata habis itu kita dikasih duit untuk bikin film. Oke. Nah, habis bikin film itu aku dapat undangan ke kota namanya Xi'an. Xi'an itu kota pusatnya. Ya kota muslimnya Cina lah gampangannya ya. Budaya tua, jalur sutra. Ya, titik mulainya jalur sutra. Jadi Apa bisa bahasa dibilang Inggrisnya Silk Silk Road. Jadi Xi'an itu kota mimpi masa kecilku. Oke. Dulu waktu kecil kan aku nonton film namanya Sun Gokong kan. Nah, di Xi'an itu pokoknya itu kota mimpi masa kecilku. Di situ tuh ada pagoda, tempat kalau orang-orang percaya itu kok Buddha sih? Siapa pendetanya ya? Pendeta yang pergi ke barat untuk mencari kitab suci. Nah, itu nggak akan ketemu, kitabnya udah di rumahku kok itu. Oke, baiklah. Berarti kamu fosil banget Mas. Iya. Itu kan udah 2000 tahun sebelum. Kan reinkarnasi terus. Oke, itu kan 2000 tahun sebelum Masehi. Iya, reinkarnasinya itu banget ya. Ya ampun. Belum tahu ini kenapa aku seneng traveling, karena ini kan reinkarnasi dari semacam Nabi Khidir itu. Yang baiklah. Sejak kitab suci itu aku dicari orang. Aku iyain aja deh. Nah, terus di Xi'an itu berapa film digarap? Sebelumnya enggak ada film ke sana, cuman dapat undangan karena yang pertama film kami itu didanain sama stasiun TV di sana kan. Akhirnya kami dapat undangan untuk ke sana. Karena Xi'an itu pas dapat undangan itu kami diantar keliling kota. Aku kayak punya mimpi, kayaknya keren banget suatu saat kalau misalnya pengen bikin film lagi di sini. Nah, waktu itu aku ngajuin proposal ke stasiun TV-nya itu lagi. Aku pengen banget bikin film tentang bagaimana jalur sutra dimulai di titik itu. Nah, pas waktu balik ke Indonesia aku ketemu sama temen, ada chef namanya Yuda kan. Aku cerita ini kotanya keren banget kayak gini. Dia juga kepengen kan ke situ. Udah yuk kita cari cara gimana caranya kita bisa balik ke sana bikin film. Ceritanya panjang Mas. Ceritanya panjang Mas. Jadi pas waktu itu proposal kami diterima dengan tapi mereka tuh cuman bayarin biaya selama di sana. Peralatan sama transport ke sana itu urusan sendiri. Dan kita kan bingung ya, kita bisa bikin video tapi kita nggak tahu film itu nanti bakal dijual di mana. Kalau misalnya ketahuan bakal dijual di mana, aku nggak keberatan. Oke, pakai duitku nggak apa-apa, toh nanti balik. Tapi kalau ini kita nggak tahu ini bakal balik duitnya dari mana, yaudahlah cari sponsor. Mulailah dengan PD-nya. Aku tuh ngirim email ke Garuda, ngirim email ke macam-macam yang kira-kira kayaknya ini mereka bisa kita barter deh. Nanti videonya tak kasih ke kamu, tapi semua ini ya minimal tiket PP-nya itu dapat lah ya. Sama peralatan. Peralatan ya untuk bagasi ya. Peralatan syuting yang mereka minta standarnya di atas peralatan yang kami punya. Nah, kalau nyewa untuk butuh syuting itu kan butuh 10 hari. Lumayan itu udah gede. Lumayan banget. Nah, jadi pokoknya semuanya itu harus ke cover. Aku lupa waktu itu ngirim email ke siapa ya. Ditolak dong semuanya. Pokoknya ditolak semuanya. Dan tapi entah kenapa tiba-tiba ada satu stasiun TV lokal di Cina nawarin, mereka mau, itu kok bener deh beruntung banget. Last minute sebelum kami nyerah itu ada email mereka bilang mereka mau nalangin semuanya. Ya udah akhirnya kita berangkat ke Cina. Ada drama lagi. Pas kami sampai di sana tiba-tiba stasiun TV yang kami yang mau ngundang itu bilang itu kan jadi filmnya itu tuh jadi kayak film apa ya namanya, serial kan. Ada 7 film dibikin dari 7 pembuat film dari 7 negara. Sebelum kami datang udah ada tim dari negara lain yang ke Xi'an dan ceritanya tuh sama persis seperti kami. Kita bingung dong di sana, habis itu ngambil anjelnya gitu ya. Kita bikin cerita apa nih? Akhirnya hari itu juga kita langsung browsing dan kita ganti semuanya saat itu juga. Itu drama banget deh. Terus setelah jadi diambil TV itu atau? Iya, diambil TV itu tetaplah karena memang mereka yang bayarin kami kan. Jadi sedihnya ya sudahlah, anggap aja jalan-jalan gratisan gitulah. Aku yang jadi pertanyaan di Xi'an itu kan bagaimana patung-patung yang 6.000 7.000 patung itu zaman dulu bisa dibuat kayak gitu, itu ada informasi yang didapat nggak? Oh ada, jadi ceritanya aku lupa itu namanya siapa, itu kaisar pertama yang di dinasti Tang. Dia tuh kaisar yang
bengis banget, dia diktator, dia yang pertama kali bangun tembok besar Cina. Nah, dia percaya kalau misalnya sudah mati, kalau misalnya dia punya penjaga, dia arwahnya itu akan kekal dan kaya di sana. Makanya itu ada kerja paksa dan korbannya entah berapa banyak gitu kan. Dan karena kami dapat undangan dari stasiun TV di Cina, kita dapat dong tempat VIP, kita bisa nonton langsung di itu dari tengah-tengah deket itu banget ya. dari deket dari banget. Jadi itu namanya Museum Terakota ya. Terakota Warrior. Nah, di Museum Terakota itu itu kan sebelum pandemi ya. Tiap hari ada ribuan orang yang nonton ke situ. Kita bisa masuk ke situ dan dilihatin sama ribuan orang dan mereka ngeliatin dengan sedikit Kok ya bisa itu ya? bahagia banget. Jadi kayak Itu kalau zaman sekarang tuh dikira crazy rich. Enggak crazy rich, biasanya pejabat. Kan privat. Soalnya diplomat, waktu gitu. diplomat sebelum kami yang bisa masuk situ tuh Presiden Soeharto. Jadi kan buat anak kecil yang aku kan lahir di zaman waktu Iya, kalau aku anak kecil kan berarti belum bisa jadi pejabat. Jadi di pikiran orang ini mesti kalau nggak ponakannya Soeharto atau crazy rich dari mana gitu. Iya. Gitu. Jadi kayak langsung kita tuh sempat foto di depan foto Soeharto di tempatnya kami, itu langsung di sini yang sebelum kami pernah sampai sini tuh Presiden Soeharto loh. Itu kan komunitas muslim di sana ya. Kalau dibagi-bagi antara ada, yang muslim, komunis sama yang lain-lain itu berapa persen sih? Komunitas muslim tuh kecil banget Mas. Oh, kecil dia ya, cuman di berapa Xi'an ratus, pokoknya nggak. berarti kayak cuman komplek cuman komplek Kauman dan gitu itu aja tuh ya. sangat kecil dan itu dikelilingi tembok. Jadi kalau di Cina itu kan komunis. Aku baru sadar ke sana itu susah banget nyari tempat ibadah karena orang nggak boleh memperlihatkan agamanya di luar tempat ibadahnya. Jadi kalau misalnya kita ke masjid, kita cuma tahu itu masjid setelah masuk ke dalam. Dari luar sama sekali nggak kelihatan gitu kayak ya. kalau itu masjid, dan itu berlaku di semua agama kayak gitu. Iya. Terus film itu kalau mau ditonton di apa gitu masih bisa? Aduh, aku nggak tahu ya itu waktu itu dulu itu soalnya hak ciptanya akhirnya jadi punya si TV dua stasiun TV itu. Kami cuman pegang ininya aja sih, pegang kopinya aja, tapi nggak tahu mau nggak tahu sih sekarang bisa ditonton di mana. Oke, tapi yang paling inti yang saya tangkap adalah Tuhan itu sebetulnya bersama orang-orang nekat, we. Kenapa? Begitu mau nekat masuk itu jalan dibuka dengan sendirinya dari mana-mana, itu jadi mudah gitu. Jadi kalau gak mudah nanti, juga Mas. Tadi kan sampai dramanya panjang banget. Tetap mudah hitungannya itu. Kan bisa dilalui ya, akhirnya kan mudah. Gitu, gak ada istilah sulit. Yang ada itu adalah lewat tahap-tahap yang nanti kemudahan itu pasti terwujud lah gitu. Nah, sekarang balik kampung. Oke, balik kampung. Ngapain nih balik kampung? Balik kampung. Cangkringan nih. Di Cangkringan. Itu memang itu ya waktu tinggal di Jakarta. Aku kan sama kayak kelas menengah kota pengen selalu punya mimpi kalau misalnya tinggal itu di desa, pemandangan belakang rumahnya gunung, dekat sungai, iya. Jadi yang kalau belum tahu kalau ditebang itu langsung rapi, tapi kalau aku jalan ke belakang, aku nggak tega nebang pohon sih. Kalau di belakang situ tuh ada hutan, kok ada hutan. Bukit. Itu tebing, bawahnya itu sungai. Tapi jalannya harus muter sih, ya mirip-mirip lah, nggak terlalu jauh dengan mimpinya zaman dulu. Terus? Dia emang pengen tinggalnya di tempat kayak gitu, cuman kan waktu itu kan mikir juga di Jogja itu industrinya kecil. Kalau misalnya kerja sama orang pasti kebanyakan kerjanya di kota dan UMR-nya Jogja itu sangat bersahaja kan. Betul. Jadi memang pengen pulang ke Jogja, tapi harus ada hitung-hitungan bahwa rumah sama barang-barang yang harganya besar itu kita harus punya dulu sebelum pulang. Tapi ternyata rencananya pengennya sih segitu, tapi jalan buat kesana ini juga nggak segampang itu sih. Tapi Banyumili sudah ada di Banyumili itu memang sudah ada sebelumnya, tapi kalau sebelumnya dipindah ke sini sekarang gitu ya. Sebelumnya itu lebih mirip kayak ke kumpulan freelancer gitu kan. Kalau yang terakhir ini akhirnya jadi perusahaan juga. Karena waktu terakhir kan kita mulai ikut kayak semacam bikin company profile buat perusahaan besar kan. Bagaimanapun juga itu butuh perusahaan. Jadi ya akhirnya mau nggak mau bikin perusahaan. Jadi sekarang sudah ada studionya Banyumili di Cangkringan Kaki Merapi ini. Pertanyaannya, apa yang akan digarap atau sudah digarap? Nah, itu atau mimpinya apa gitu dengan Banyumili yang versi 2 ini, versi 2. Kaki Merapi. Kalau untuk sementara sih kita masih ini ya, kita bikin konten, Jadi
pandemi ini kalau aku bilang sih pindah ke sini tuh ada semacam kayak keberuntungan yang terjadi berkali-kali. Dulu itu rencana pindahnya ke sini tahun 2018. Karena ya hitung-hitungannya kan tadi kan, pokoknya harus sudah ada rumah, harus ada pokoknya barang-barang besar itu sudah ada supaya kita di sini udah tidak terbebani dengan tagihan. Jadi kalaupun nanti di sini pendapatannya kecil, maksudnya masih bisa lah hidup di Jogja gitu. Tapi waktu itu aku invest ke sebuah film. Aku ngerjain itu selama bisa dibilang hampir 2 tahun. Harusnya itu yang akan membayari rumah kami. Cuman aku ada masalah dengan narasumberku dan aku ngerasa aku nggak, orang ini nggak layak jadi narasumberku, tak batalin lah. Jadi ya udah akhirnya baru tahun 2019 kami pulang ke Jogja. Itu awalnya juga nggak sengaja. Aku dapat beasiswa. Aku bisa kuliah S2 dimanapun selama itu di Indonesia. Akhirnya ya sudahlah, ini kayak waktunya pulang gitu. Nah pas waktu pulang, waktu itu juga hitung-hitungannya sudah ada semacam kayak rencana. Kita nanti dapat klien ini. Ini udah lebih dari cukup lah untuk setahun. Dan maksudnya jadi nanti berikutnya dipikir nanti aja. Pokoknya yang penting pulang dulu aja. Tapi ternyata pandemi, project-project itu nggak ada kabarnya. Untung lagi-lagi kami beruntung waktu itu ada klien dari Malaysia sama dari kalau nggak Kanada, UK ya, aku lupa. UK, ya. Pesan konten buat YouTube itu nilainya kecil tapi ada terus menerus, jadi ya akhirnya ya jangan portofolio juga dong. Jelas. Akhirnya ya rencana kami untuk pulang ke sini tetap jadi gitu. Terakhir terbuka untuk siapa aja ini studio Banyu Mili ketika nanti sudah di pandemi sudah berlalu, sudah normal semuanya, ini mau dibuka untuk apa, atau hanya menerima klien yang ingin digarapkan ininya, atau teman-teman yang seneng? Ya, aku pengennya jadi dulu tuh di sela-sela bikin video sebelum pandemi kami ngajar bikin video, bikin kelas-kelas bikin video kayak gitu, tapi itu lebih buat kayak senang-senang gitu sih di komunitas. Ya intinya ngopeni komunitas lah ya, bukan sekedar bekerja dan memproduksi pesanan dari klien, tapi teman-teman yang suka dunia film, dunia video atau konten kreator bisa juga diskusi atau sharing ke. Sebenarnya mungkin yang hobiku tuh bukan cuman video sih, aku senang cerita apapun mediumnya. Karena sebelum bikin video tuh aku nulis. Cuman waktu itu kenapa akhirnya aku memilih profesinya yang video ini, karena kalau aku lihat dari aku hitung-hitungan ya, yang bisa mencukupi biaya hidupku itu jualan video. Jadi yaudah, ini kasarannya ini caraku buat hidup. Karena aku udah dapat duit dari situ, jadi aku masih punya waktu untuk hobi yang lainnya. Sebenarnya aku suka nulis dan yang lain menulis sih. Itu tinggal cuma dipindah ke visual sekarang. Basicnya kan tetap nulis gitu. Ini sih kalau dulu karena ini kami barusan pindah di sini dan belum terlalu banyak kenal orang di sini. Kalau dulu sih aku sering ngajar nulis di komunitas-komunitas gitu. Oke. Nah terakhir kalau mau ngomongin web yang bisa dibuka atau produk yang bisa dibuka atau apa, silahkan. Webku sebenarnya ada banyumilicinema.com, tapi Banyumilicinema di-hack Mas. Di-hack. Jadi kayaknya Instagram deh, Studio Banyumili. Instagramnya Studio Banyumili, atau kalau yang pribadi Lutfi Retno. Teman-teman bisa nanti kalau ngelihat gimana karya-karya video makernya beliau itu ada di situ. Tapi di situ aku jarang posting video sih, itu lebih kerja ini cuman buat hura-hura. Ya, satu dua orang kan bisa melihat sekilas ini. Kalau mau lebih detail ya silahkan datang ke studio, main ke Studio Banyumili di Cangkringan. Pokoknya dekat dengan Balai Benih Ikan lah, dekat situ nanti. Itu dulu teman-teman pemirsa kanal Travel Ebo, sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain atau di konten yang lain. Ingat, untuk bahagia kita bisa lakukan 3 hal: ngopi, udut, dan traveling. Kenapa traveling? Karena dengan traveling kita ketemu orang-orang baru kayak beliau ini, ketemu tempat-tempat baru, dan selalu ketemu orang baru dan tempat-tempat baru akan memberikan insight baru, inspirasi baru, dan ilmu-ilmu atau hikmah-hikmah kehidupan yang baru. Itu saja.
Salam kanan, salam senja. Mari kita pamit. Ciao. Sukses buat semua.